Oke, selamat malam teman-teman. Malam ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengakses MyObi online. Teman-teman bisa masuk ke link myobi.com. Kemudian teman-teman mengisi email, password, dan juga nomor telepon. Setelah mengisi semuanya, akan muncul seperti ini. Setelah muncul seperti ini, teman-teman bisa mengubah bahasa menjadi bahasa Indonesia, yaitu klik kanan, translate to Indonesia, kemudian akan berubah menjadi bahasa Indonesia. Setelah itu, mengisi profil masing-masing, yaitu dengan mengisi perbarruan informasi pribadi. Nah, pengguna ini kita klik di edit, mengisi nama depan dan juga nama keluarga. Kemudian menyimpan. Lalu setelah mengisi, kita kembali ke rumah. Terus kita mengisi perbarui informasi bisnis. Nama bisnis diganti dengan nama kita masing-masing. Nama perdagangan itu adalah nama perusahaan. Lalu saya di sini tidak mengisi ABN, cabang ABN, tapi terserah teman-teman. Kemudian saya lanjut ke alamat. Pinggiran kota, itu kota kita. Negara. Kode pos. Negara lagi. Lalu lanjut ke pengaturan tahun keuangan itu. Di sini terserah teman-teman bisa diisi dan juga tidak. Dan kode client email, nomor telepon, nomor fax, situs web itu juga terserah teman-teman. Nama depan. Nama keluarga. Kemudian menyimpan. Lalu lanjut, kita kembali ke rumah. Setelah kembali ke rumah, kita perbarui pengaturan GST. Di sini saya tidak menggunakan pajak dan saya mengklik ke tidak. Lalu saya menyimpan. Kemudian setelah mengisi itu, kita kembali ke rumah. Kita masukkan saldo pembuka untuk semua akun. Lalu, karena di sini saya tidak mengisinya, maka saya langsung saja menyimpan. Saya lanjut ke rumah. Dan mengisi profil yang terakhir, yaitu perbuatan setelan faktur dan pengeluaran. Karena di sini adalah jenis saya adalah perusahaan adalah dagang, maka saya akan mengisi item dan layanan. Jika teman-teman mempunyai perusahaan jasa, boleh memilih jasa.
Kemudian kita kembali ke rumah. Setelah kita mengisi profil kita lanjut ke daftar akun. Klik di nama pengguna kita, lalu cari daftar akun. Kemudian setelah muncul ini, kita bisa mengisi semua nomor akun, nama akun, jenis akun, presentasi pajak, dan saldo saat ini. Daftar akun ini mempunyai banyak jenis. Jika teman-teman tidak sesuai dengan transaksi, boleh tidak isi. Tapi jika memiliki daftar akun sesuai dengan transaksi, boleh diisi. Tahap pertama adalah mengklik edit akun. Kemudian di sini saya akan mengisi pendapatan saya, ada modal awal saya. Pada pendapatan, nomor akun tetap, nama akun diganti modal. Lalu saya akan mengisi di pendapatan, pajak GST, saldo awal saya adalah 2 juta. Lalu saya di sini transaksi kedua adalah membeli perlengkapan sebesar 200.000. Nah, 200.000 ini saya akan, karena kita membeli perlengkapan, kita masuk ke aktiva tetap. Namanya kita ganti dengan perlengkapan. Di sini karena kita tetap di aktiva tetap, kita mencari aktiva tetap, lalu mengganti dengan jenis pajak kita adalah GST. Lalu saldo awal kita adalah 200.000. Kemudian lanjut, transaksi ketiga adalah dijual barang dagang berupa minyak goreng sebesar 100.000. Karena ini adalah penjualan, kita mendapat penghasilan, kita isi ke pendapatan. Mengganti nama dengan pendapatan atau penjualan 1. Di sini income atau pendapatan, di sini GST dan jumlah modalnya, saldonya yaitu 200.000. Lanjut, transaksi ketiga, di sini saya menerima pendapatan sebesar 900.000. Kita masuk ke penghasilan. Yaitu 900.000. Ini tetap pendapatan, GST dan 900.000. Kemudian transaksi kelima, dibayar biaya pengangkutan sebesar 50.000. Pengangkutan itu dimasuk ke biaya. Ini expense atau biaya, GST di sini 50.000. Setelah mengisi sesuai dengan transaksi teman-teman bisa langsung menyimpan. Setelah kita menyimpan, kita lanjut
ke penjualan karena daftar akun kita telah terisi. Kemudian kita membuat faktur dalam penjualan. Kemudian setelah masuk dalam penjualan, kita mengisi pelanggan. Pelanggan ini adalah sebuah perusahaan yang kita akan tuju untuk mengirim barang penjualan. Oke, di sini saya akan menulis PT Komodo. Tambahkan pelanggan. Nah, kita akan mengisi data tambahkan pelanggan baru. Nama bisnisnya itu adalah tadi perusahaan PT Komodo. ABN tidak usah diisi, nama depan pemilik, nama depan, kemudian nama keluarga. Maaf. Email. Kemudian nomor telepon. Seluler tidak usah diisi, tapi apabila mempunyai seluler boleh. Alamat. Pinggiran kota Kupang, karena saya bertempat di Kupang. Negara Indonesia. Kode pos. Negara Indonesia. Kemudian menyimpan. Oke, setelah kita mengisi data pelanggan, kita langsung lanjutkan ke nomor faktur. Nomor faktur ini adalah nomor pelanggan. Di sini saya akan mengisi 01, pesanan pembeli 01 karena pembelian pertama. Jatuh tempo 30, hari data dari tanggal faktur, tanggal pelanggan, kemudian jumlah GST. Terus kita lanjut ke nama barang. Nah, dari transaksi tadi saya menjual satu jenis barang, yaitu adalah sebuah minyak goreng. Lalu kita mengetik ke tambah item untuk mengisi data. Nomor barang yang pertama 01, nama barang minyak goreng. Deskripsi tidak usah diisi. Harga jual, tadi harga jual saya itu 200.000. Aku untuk melacak penjualan itu adalah penjualan pertama. Jenis pajak GST, uraian unit tidak usah diisi. Beli dengan harga 200. Akun untuk melacak pembelian. Adalah pembelian pertama, jenis pajak GST. Lalu menyimpan. Sudah. Kemudian kita lanjut. Karena di sini penjualan saya cuma satu, maka saya lanjut ke penyimpanan. Jika memiliki catatan untuk perusahaan tersebut, boleh diisi. Jika tidak apa-apa. Kita lanjut menyimpan. Oke, setelah menyimpan, di sini telah tertuju faktur pembelian kita tadi. Lalu kita lanjut ke pembelian. Kita klik buat tagihan. Pada pembelian ini, tadi dalam transaksi saya memiliki satu pembelian. Sebelum itu kita mengisi pemasok juga, perusahaan yang membeli, yaitu kita tulis saja PT Komodo. Add data, nama bisnis tadi PT Komodo. ABN tidak usah diisi, nama depan sama.
email, kemudian telepon. Seluler tidak usah diisi, jika perlu boleh. Alamat jalan PDM, pinggiran kota, negara Indonesia, kode pos negara Indonesia, lalu menyimpan. Oke. Setelah kita mengisi nama pemasok, kita lanjut ke nomor tagihan. Karena ini adalah tagihan pertama, kita mengisi dengan 01, nomor kartu 01, tanggal pengeluaran sesuai keinginan, batas tanggal terakhir juga, dan juga jumlah. Kita lanjut pengisian barang. Nama barang tadi adalah minyak goreng. Add item atau tambah akun. Nomor barang 01 atau 1. Nama barang adalah minyak goreng. Deskripsi tidak usah, harga jualnya adalah punya saya tadi adalah 200.000. Akun untuk melacak adalah penghasilan. GST jenis pajak, saturan ukuran adalah KTY. Uraian unit tidak usah diisi, beli dengan harga 200.000. Akun untuk melacak pembelian. Pembelian 1. Jenis pajak GST lalu menyimpan. Setelah menyimpan, kita langsung menyimpan. Setelah menyimpan, akan muncul seperti ini tagihan tadi. Setelah mengisi penjualan dan pembelian, kita lanjut ke laporan. Kita mengklik ke semua laporan. Kita melihat data kita tadi. Yang pertama adalah jurnal. Setelah itu kita klik hasilkan laporan. Oke, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, dari jurnal saya tadi, total saya adalah 3.750.000, dan dari debit dan kredit memiliki nilai yang sama, yaitu balance. Kemudian kita kembali, kita melihat neraca saldo saya. Neraca saldo saya, kita klik ke neraca saldo, kemudian kita melihat hasil. Oke, neraca saldo saya ini. Kemudian kita kembali lagi. Kita kembali lagi untuk melihat laba dan rugi saya. Oke, setelah muncul laba dan rugi, kita melihat nilainya. Total biaya saya 50.000 dalam metode akrual.
laba operasional 3.050.000 dan laba bersih 3.050.000. Kita kembali untuk melihat yang terakhir adalah oke, setelah itu kita melihat buku besar umum. Kemudian kita melihat buku besar. Total saya adalah 3.100.000 pada debit, kredit 250.000. Saldo saya adalah 2.850.000. Itulah semua laporan-laporan dari transaksi saya, jurnal, laba rugi, neraca saldo, dan juga buku besar. Sekian laporan dari MyObi transaksi online saya. Terima kasih.